Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi aktivitas perkuliahan untuk pembahasan struktur kurikulum. Di kesempatan kali ini kita akan membahas struktur kurikulum pendidikan agama Islam, baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di madrasah. Kalau kita berbicara pendidikan agama Islam yang ada di sekolah, maka nanti kita merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang struktur kurikulum yang ada di madrasah, maka kita menggunakan KMA, Keputusan Menteri Agama. Nah, adapun peraturan menteri yang akan kita bahas kali ini itu adalah peraturan menteri nomor 35 dan juga peraturan menteri nomor 36 ya. Itu tahun 2018, maaf ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 35 dan nomor 36 tahun 2018. Kalau yang nomor 35 itu membahas terkait dengan kurikulum yang ada di jenjang SMP. Kalau yang Peraturan Menteri nomor 36 itu membahas tentang kurikulum yang ada di SMA. Nah, adapun yang KMA nomor 183 itu membahas tentang kurikulum yang ada di madrasah. Oke, kita masuk untuk kurikulum yang ada di SMA. Sebelum masuk ke struktur kurikulum, barangkali sedikit saya sampaikan bahwa di dalam peraturan menteri ini sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, termasuk di dalamnya adalah pengertian kurikulum. Nah, tapi pengertian kurikulum ini sudah kita sudah kita bahas, sudah kita ulas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian di dalam kurikulum ini ada rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, adapun rasional pengembangan kurikulum ini dikembangkan berdasarkan beberapa faktor. Pertama adalah tantangan internal. Nah, tantangan internal ini terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang di dalamnya ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, tantangan internal yang lain terkait dengan perkembangan produktif, di mana saat ini jumlah penduduk Indonesia yang masuk pada usia produktif, yakni usia 15 sampai usia 60 tahun itu lebih banyak dari usia tidak produktif. Yakni kalau usia produktif tadi 15 sampai 64, maka usia tidak produktif itu 0 sampai 14 tahun dan orang yang berusia di atas 65 tahun. Nah, jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya diperkirakan pada tahun 2020 sampai 2035. Jadi saat ini kita sedang mencapai pada puncak penduduk usia produktif atau kita mengenal dengan istilah bonus demografi. Nah, pada saat angkanya mencapai 70%, oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana untuk mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Nah, jadi itu di antara tantangan internalnya. Adapun tantangan eksternalnya antara lain terkait dengan arus globalisasi dan juga berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu hal ini perlu kita sikapi yang kemudian diinterpretasikan di dalam kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan kita. Kemudian
Yang berikutnya adalah penyempurnaan pola pikir, di mana dalam kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir. Pertama, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penguatan pola pembelajaran interaktif antara guru dan peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media, dan yang lainnya. Yang ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring, di mana peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Artinya bahwa kegiatan pembelajaran itu, ini kaitannya tadi sebenarnya dengan yang berpusat pada guru ataupun tidak. Kalau pembelajaran berpusat pada guru, kita kembali pada beberapa tahun yang lalu, artinya sumber belajar itu hanya guru saja. Tetapi dalam kurikulum 2013 itu tidak. Siapapun, apapun itu bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik kita. Kemudian, penguatan pola belajar sendiri dan kelompok. Yang keenam, penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian, penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki oleh setiap peserta didik, mengingat karakteristik dari setiap peserta didik itu berbeda. Manusia itu unik, antara satu dengan yang lain itu tidaklah sama. Nah, oleh karena itu potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik ini kita kembangkan. Karena potensinya berbeda, maka polanya, kemudian caranya nanti juga harus berbeda. Termasuk juga sumbernya nanti juga tidak harus sama antara satu dengan yang lain. Itu kemudian yang penguatan yang terakhir adalah penguatan pola pembelajaran kritis. Jadi nanti dalam kurikulum 2013 itu pola pembelajarannya tentu tidaklah sama dengan pola-pola pembelajaran pada kurikulum sebelumnya. Kemudian untuk penguatan tata kelola kurikulum itu ada penguatan tata kerja guru, kemudian penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan, kemudian penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Jadi untuk sarana prasarananya tentu berbeda karena apa yang ingin disampaikan berbeda, tentu dengan apa kita menyampaikan itu juga harus berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian penguatan materi, ya itu tadi terkait dengan penyempurnaan pola pikir dalam kurikulum 2013. Adapun karakteristik kurikulum 2013 itu pertama mengembangkan keseimbangan, yang kedua menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar, yang ketiga memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ini yang nanti kita breakdown ke dalam KI dan juga KD. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar. Kalau kompetensi inti itu di kelas, kalau kompetensi dasar itu di setiap mata pelajaran. Kemudian, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang keenam, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, yakni organisasi horizontal dan organisasi vertikal. Kemarin ada yang tanya apa itu organisasi horizontal, apa itu organisasi vertikal. Silakan kemarin kalau ada yang bertanya bisa dilihat di jawabannya bisa dilihat di e-learning kelas masing-masing. Kemudian untuk tujuan kurikulum 2013 ini tidak perlu kita ulangi lagi. Nah, adapun kerangka dasar kurikulum itu meliputi satu landasan filosofis. Kemudian yang kedua adalah landasan sosiologis. Yang ketiga landasan psikopedagogis. Yang keempat landasan teoritis. Dan yang kelima adalah landasan yuridis. Oke ya, itu terkait dengan kerangka dasar kurikulumnya. Karena untuk
masing-masing ini saya yakin sudah dibahas pada mata kuliah yang lain. Di sini saya tidak akan mengulang lagi. Kemudian masuk ke struktur kurikulum. Oke, pertama ada kompetensi inti ya. Kompetensi inti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi, kemarin kompetensi inti itu pengertiannya kan sudah. Nah, di sini tadi saya tadi mengatakan bahwa pendidikan agama Islam, kalau kita mengajar pendidikan agama Islam, setidaknya kita melihat kalau di madrasah berarti di KMA 183, kemudian Permen 36 dan juga Permen 38. Nah, di sini tetap dituliskan apakah tidak cukup dengan ini saja. Sebenarnya di sini tidak membahas secara detail nanti untuk mata pelajaran agamanya, karena yang di peraturan menteri itu ya pendidikan agama Islam ya sudah satu saja. Nanti kalau kita mau mengajar di madrasah kan tidak. Pendidikan agama Islam itu ada macam-macam, ada SKI, ada Quran hadis dan sebagainya. Itu nanti diatur lebih lanjut di dalam KMA nomor 183. Oke ya, ini untuk KI-nya. Ini saya rasa kemarin sudah. Ini kompetensi inti. Sekali lagi bahwa kompetensi inti itu merupakan satu kompetensi pada setiap kelas. Jadi sama. Menghayati, ini kelas 10, ini kelas 11, ini kelas 12. Ya. Kemudian ini untuk yang KI2-nya kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Ini untuk kompetensi inti kemarin sudah kita bahas, ini kita masuk ke mata pelajarannya. Jadi struktur kurikulum SMA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B dan juga mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Ya, ini masing-masing berbeda. Kalau mata pelajaran peminatan akademik kelompok C ini dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika, penguatan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Nah, di sini saya tidak akan membahas kelompok B dan kelompok C. Saya hanya membahas pada mata pelajaran umum kelompok A. Nah, kita akan lihat maksudnya apa untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, dan juga konsekuensinya. Nah, ini struktur kurikulum SMA. Oke ya, teman-teman. Untuk kelompok A umum, itu terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi kalau kita mengajar pendidikan agama Islam, kita masuk di dalam kelompok A umum. Jadi di sini di poin 1, pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, kalau kita mengajar pendidikan agama dan budi pekerti di SMA, alokasi waktunya berapa? Alokasi waktu per minggu itu 3 jam pelajaran. Ya, jadi kalau saya guru SMA, guru PAI misalnya, kalau di sini mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, maka saya punya tanggung jawab di setiap kelas itu 3 jam pelajaran. Oke ya. Ini untuk di jenjang SMA. Nanti di jenjang SMP bagaimana kita akan lihat. Kalau di jenjang SMA maka 3 jam pelajaran. Baik kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12 semua sama. Mendapatkan 3 jam pelajaran. Ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau di kurikulum 2013 untuk jenjang SMA itu mendapatkan 3 jam pelajaran, maka di kurikulum sebelumnya tidak. Kalau tidak keliru itu 2 jam pelajaran kalau tidak keliru untuk mata pelajaran pendidikan agama di kurikulum sebelumnya. Karena ingat saya dulu ketika saya SMA itu, saya SMK di tahun 2005 sampai 2007 itu kan berarti kurikulum yang lama ya, jadi bukan kurikulum 2013, artinya masih KBK. Waktu itu ingat saya 2 jam pelajaran. Oke ya, ini
di antara perbedaan di kurikulum 2013 dan 2006 ya. Kalau di kurikulum 2004, KPK itu 2004, kemudian di 2006 ada KTSP ya waktu itu. Ini perbedaannya di antaranya adalah alokasi waktu per minggu. Ya, untuk yang lain tidak perlu kita bahas lebih detail ya. Nah, di sini keterangannya ada mata pelajaran kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Kemudian mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Kemudian mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Kemudian muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. Nah, ini kemarin ada yang menanyakan mata pelajaran atau kompetensi nasional ya kemarin, dan juga ada kompetensi nasional. Artinya apa? Artinya bahwa kompetensi nasional itu kalau di breakdown ya ini menjadi mata pelajaran kelompok yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Kemarin kan ada yang tanya itu apa sih kompetensi nasional itu? Artinya kompetensi itu muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Jadi kalau kita melihat strukturnya ada di sini, termasuk mata pelajaran yang kita ampuh, pendidikan agama dan budi pekerti ini. Ya, jadi kalau kita mengampu mata pelajaran agama Islam, maka materinya, mata pelajaran ini di dalamnya muatan materi, maksudnya materi pembelajarannya dan juga acuan yang dikembangkan, target pembelajarannya itu ditetapkan oleh pusat. Oke ya. Jadi mata pelajaran agama itu ditetapkan oleh pusat, materinya dan juga acuannya. Nah, kemudian mata pelajaran kelompok B merupakan ini tidak kita bahas karena kita membahas hanya di kelompok A. Tetapi nanti ya di sini mata pelajaran yang kita ampuh pendidikan agama Islam itu ada target minimalnya. Jadi target minimalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru bisa mengembangkan targetnya. Kalau pemerintah misalnya mentargetkan peserta didik harus hafal surat misalnya surat Al-Maidah ayat 53. Boleh kita tambahkan. Kalau misalnya ya saya lupa targetnya misalnya menghafalkan surat Al-Maidah ayat 53 saja. Maka dalam hal ini guru melihat potensi peserta didik yang lebih dari itu. Oh, ternyata peserta didik saya itu seorang hafid semua, seorang penghafal Quran semua. Karena misalnya sekolah kita berada di lingkungan pesantren, maka kita bisa meningkatkan target kita. Kalau di target pemerintah hanya hafal saja, dan juga artinya itu kan sudah siswa kita sebelum masuk ke sekolah itu mereka sudah hafal karena memang basic mereka, background mereka seorang penghafal Quran semua, karena lembaga pendidikan kita berada di tengah-tengah pesantren penghafal Quran misalnya, sehingga targetnya kita naikkan. Siswa tidak hanya bisa membaca saja, tidak hanya menghafal saja, tetapi juga memahami kandungan artinya berdasarkan pada penafsiran ulama misalnya. Itu boleh kita naikkan grade-nya. Yang penting standar minimalnya sudah kita capai. Oke ya, ini terkait dengan keterangan ini tadi. Oke, untuk yang bawah, oke ini tadi yang belum, bahwa 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit. Ini nanti berbeda ya, karena yang kita bahas ini di jenjang SMA, maka durasinya itu 45 menit untuk setiap kali jam pelajaran. Jadi kalau 3 jam pelajaran berarti tinggal 3 kali 45 menit. Oke ya. Ini untuk yang ada di jenjang SMA. Lanjut lagi, mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler. Ini tadi kita hanya membahas yang kelompok A, merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik melalui dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini nanti tentu akan berbeda dengan yang di
kelompok B. Kalau yang di kelompok B itu lebih pada penguatan pengetahuan, keterampilan peserta didik terkait dengan lingkungan dalam bidang sosial dan budaya. Ini apa namanya, perbedaannya di sini saja. Nanti kalau yang kelompok A itu penguatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Oke ya, itu perbedaannya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi untuk yang jenjang berikutnya. Ini sudah berbeda. Kita lihat sekarang untuk yang jenjang SMP. Tadi sebagai pengantarnya saya rasa sama, mulai dari kompetensi inti, kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9 itu nanti apa namanya, ada penjelasnya masing-masing. Nah, untuk struktur kurikulum yang ada di SMP itu juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini sama ya, kelompok A. Jadi pendidikan agama Islam baik di jenjang SMP ataupun di jenjang SMA itu sama. Dia masuk di kelompok A. Alokasi waktunya sama, 3 jam pelajaran per minggu. Nah, ini beda dengan yang ada di SD. Kalau di SD itu 4 jam per minggu. Tapi kalau di SMP dan SMA itu ada 3 jam. Itu perbedaannya di situ. Nah, ini untuk apa namanya, keterangannya saya rasa sama, tidak perlu saya ulang lagi. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau 1 jam pelajaran beban belajar setiap tatap muka di SMA itu 45 menit, tidak dengan di SMP. Di SMP itu 40 menit. Nah, kalau di SD beda lagi. Di SD itu beban belajar untuk setiap kali tatap muka itu 35 menit. Ya, ini untuk perbedaan dari keduanya. Oke ya, ini struktur kurikulumnya mulai dari apa namanya, dari atas saya rasa tidak ada perbedaan. Nah, ini cuma di sini ditambahkan saja beban belajar di kelas 7, 8, 9 dalam 1 semester itu minimal ada 18 minggu efektif. Jadi setidaknya ada 18 minggu yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Oke ya, ini terkait dengan kegiatan pembelajaran di SMP. Kemudian beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu minimal 38 jam pelajaran. Oke ya. Ini secara umum saja ya, tidak apa namanya, tidak kita luas, karena ini untuk semua mata pelajaran kan. Oke ya, ini tidak perlu kita bahas. Yang barangkali nanti perlu kita kaji lebih dalam adalah lebih pada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Oke, itu terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 35 dan juga Peraturan Menteri Nomor 36. Nah, sekarang kita masuk yang ada di madrasah. Ini untuk KI yang ada di madrasah tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kalau di madrasah itu pendidikan agama Islam itu kan beda-beda. Mulai dari ada mata pelajaran Quran hadis, ada mata pelajaran fikih, ada mata pelajaran akidah akhlak, dan juga ada mata pelajaran SKI sebagai bagian dari mata pelajaran PAI. Nah, untuk jenjang madrasah, atau untuk mata pelajaran yang di madrasah, kita merujuk pada ini KMA ya, Keputusan Menteri Agama Nomor 183. Oke ya, ini nanti teman-teman harus punya ini sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk kompetensi intinya. Jadi silakan teman-teman bisa apa namanya, membaca sendiri. Ini untuk yang jenjang MI ya. KI 1, KI 2, KI 3 dan juga KI 4. Oke ya, ini untuk apa namanya, di setiap jenjang itu berbeda. Ini masih di MI ya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan. Ini masih apa namanya, banyak sekali. Jadi bisa dibaca sendiri. Oke lah, ini kita sudah masuk ke
kompetensi dasarnya. Oke, ini misalnya saya ambil contoh saja ya, tidak semua ya, kita ambil contoh kelas berapa ini. Ini akidah akhlak MI, masih MI, kita ambil contoh yang SMP MTS saja ya. Apa ini? Oke, kita ambil contoh yang SKI misalnya ini. Sejarah Kebudayaan Islam MTS kelas 9 semester genap. Jadi nanti teman-teman harus punya ini. Jadi ini sebagai pegangan kita, kompetensi dasarnya apa saja yang harus kita sampaikan. Nah, ini misalnya saya ambil contoh untuk SKI kelas 9. Nah, di sini ada kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kompetensi intinya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan seterusnya. Kompetensi inti 3 menganalisis dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Ini saya rasa untuk kompetensi, bagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, kompetensi inti ini setiap kelas kan sama, tetapi nanti diterjemahkan berbeda di dalam kompetensi dasar. Kalau kompetensi inti untuk misalnya ini kelas 9-nya berarti sama. Kompetensi inti kelas 9 itu sama semua. Kemudian diturunkan menjadi kompetensi dasar. Nah, ini baru yang berbeda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Nah, misalnya untuk KI 1 diturunkan menjadi menghayati nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam mensiarkan Islam. Ini 1.5. Di pembelajaran yang berikutnya 1.6 ini sudah berbeda, menghayati nilai positif dari tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia dalam berdakwah. Ini kan berbeda. Berangkat dari kompetensi inti yang sama. Apa kompetensi intinya? Kompetensi intinya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Tetapi nanti ketika kita masuk ke dalam mata pelajarannya, maka sudah nanti berbeda. Karena ini SKI yang ada di jenjang kelas 9 ya, maaf, di tingkat kelas 9 materinya tentang Wali Songo, maka kompetensi dasarnya juga sama, menghayati nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam mensiarkan Islam. Ketika nanti kompetensi inti ini, misalnya kompetensi inti, kembali ke sini, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, ini masuk di mata pelajaran fikih, maka nanti juga berbeda kompetensi dasarnya. Nah, ini nanti berbeda-beda setiap mata pelajaran. Tetapi kompetensi intinya sama. Kalau sama-sama kelas 9 ya berarti nanti kompetensi intinya sama. Cuma di kompetensi dasarnya berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, ini mengamalkan sikap tanggung jawab, percaya diri, dan toleran dan santun misalnya. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga, ini aspek pengetahuan, menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan ajaran agama Islam misalnya. Meskipun di sininya sama, semua mata pelajaran, ya ini KIT kan sama untuk semua mata pelajaran di satu tingkat, tetapi kompetensi dasarnya kan berbeda ini antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Begitu juga dengan kompetensi dasar yang keempat atau KI keterampilannya, menilai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi KI ini sama untuk setiap kelas, tetapi nanti berbeda untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi inti ini akan diterjemahkan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Yakni nanti kita lihatnya di mana? Kita bisa melihatnya yang ada di kompetensi dasar. Jadi kalau kita mengajar, maka kita harus tahu kompetensi intinya dan juga kompetensi dasarnya sebagai acuan kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oke ya, teman-teman, itu ini sudah mata pelajaran bahasa Arab. Oke ya, itu saya rasa terkait dengan struktur kurikulum. Nah, nanti di struktur kurikulum ini silakan nanti teman-teman bisa mempelajari. Saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Nanti jika ada pertanyaan seperti biasa bisa
teman-teman sampaikan melalui e-learning. Oke ya, itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.